dibilang pemilih pemula. Ya. Pemilih pemula itu mentang-mentang baru sekali milih Ya. dibilang pemula, padahal mereka sudah cerdas sebetulnya. Mungkin hanya perlu diberi pemahaman bahwa kita mencoblos memilih itu untuk kepentingan bangsa dan negara 5 tahun ke depan, dan hanya sekali. Dengar dan pemirsa PJN Podcast, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Hari ini kita ingin ngobrol tentang pemilu 2024, pesta demokrasi 5 tahunan, di mana warga bangsa, seluruh rakyat melaksanakan kedaulatannya, kedaulatan tertinggi, yaitu memilih para pemimpinnya. Dan tentu kita ingin pemilu itu semakin baik kualitasnya dan demokrasi juga semakin baik. Nah, untuk itu saya mengundang tamu PJN Podcast kali ini, namanya Mas Sugayo Jawama. Apa kabar, Mas? Ya, baik, sehat, Mas. Panjenengan sehat juga kan? Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang kedua ya, Mas ya. Iya. Saudara, Mas Gayo panggilannya, beliau adalah Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu PWI Jawa Tengah. Nah, kita ingin ngobrol dengan Mas Gayo bagaimana pendidikan politik untuk para calon pemilih pemilu 2024, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi, Mas Gayo. Ya. Mapilu, Masyarakat Pers dan Pemantau Pemilu, sudah lama berdiri dan kita pernah bahas di obrolan podcast PJN. Apakah hanya memantau saat penghitungan suara, atau juga ikut terlibat di dalam pelaksanaan sebelum pencoblosan suara? Misalnya pemasyarakatan atau sosialisasi pemilu 2024, dan juga bagaimana menjadikan pemilih atau calon pemilih itu lebih cerdas politik, kira-kira gitu. Seperti apa sebenarnya kegiatan Mapilu, Mas Gayo? Baik, terima kasih, Mas. Jadi Mapilu itu oleh PWI, Persatuan Partai Indonesia ya, dibikin dengan idealisme mutlak sebetulnya. Untuk terselenggaranya demokrasi yang ideal. Demokrasi ideal menghasilkan kepemimpinan atau terpilihnya pemimpin yang kualitasnya prima, dan prosesnya pun berjalan dengan prima. Jadi untuk menjadi prima, kita yang action tampak adalah antara lain memantau kegiatan coblosan. Tapi itu sebenarnya salah satu titik puncak kegiatan demokrasi saja. Hanya salah satu? Iya. Sebenarnya kan untuk menjadi prima hasilnya sebuah demokrasi, kita melakukan semuanya kan. Jadi pendidikan politik is very best, arti yang paling important ya, paling penting gitu ya. Nah, pendidikan itu kan tidak ada berhentinya sebenarnya, tidak ada yang untuk pemula maupun ini. Pendidikan politik itu sebenarnya untuk semuanya sebenarnya, karena dalam hal coblosan ini semua setara gitu ya. Mau generasi baru yang baru kenal bilik suara, maupun yang sudah kita yang sudah berkali-kali itu senantiasa butuh diingatkan kembali gitu ya. Apa sih tujuannya ini? Itu yang namanya pendidikan. Seperti juga ya kita ikut-ikut kayak para dai agama ya. Kan sama aja disahkan, tapi kan kita selalu semangat untuk datang ke pengajian atau mendengarkan pengajian. Ya ibaratnya seperti itulah nanti. Sebuah demokrasi harus ada pengkajian-pengkajian yang kontinu ya. Ya itu akan pendidikan. Nah itu Mapilu mau ambil peran di situ, sudah menetapkan ambil peran di situ. Bagus sekali kalau gitu. Ini yang penting menurut saya. Karena kembali saya mengingatkan pesan Kepala Negara saat melantik anggota KPU dan Bawaslu, beliau mengatakan pentingnya pendidikan politik gitu ya. Sebagian orang mengatakan pendidikan politik untuk kontestan pemilu, partai politik, caleg, capres itu sendiri. Tapi sebagian mengatakan pemilihnya atau calon pemilih. Nah, ada juga yang mengatakan calon pemilih pemula yang baru pertama kali mau coblos. Menurut Anda? Saya nggak setuju istilah dengan pemilih pemula. Oh, kenapa? Ya, kelasnya kesannya berkelas ya. Anda pemula ya, terus yang lain advance. Kayak junior banget ya. Di pemula baru ajaran, kemudian ada yang ahli. Enggak, ketika demokrasi di ruang bilik itu sama sebenarnya, nggak ada orang baru nyoblos maupun sudah 5-7 kali nyoblos gitu ya. Itu sama kan derajatnya ya. Jadi mungkin kita sebut pendatang baru, newcomer
di bilik coblosan atau kita sebut sebagai Pemilih baru, ya pelaku demokrasi yang Baru. pendatang, Pendatang ya. baru. Atau generasi baru demokrasi ya, barangkali lebih gagah itu. Setelah itu, newcomer. ya, Newcomer, pemilih-pemilih newcomer. Ya, ya, ya. Setuju, setuju. Jadi karena kedaulatan itu sendiri tidak melihat umur kan, ya, nyoblos atau memilih saat pemilu 2024 syaratnya hanya ketika umurnya sudah bisa mencoblos, ya, tidak peduli dia pemula atau pemilih baru atau yang Ya. sudah seperti saya ini Ya. sudah berapa kali milih nih. Ya. yang Orangnya sama kan? sama. Pemilihnya sama. Dan yang dituntut tadi Mas, Hmm. kualitas Ya. dari pemilih. Ya, Nah, pengalaman Anda apa iya kualitas pemilih kita ini belum tinggi kualitasnya? Baik. Belum cerdas lah gitu kalau. baik. Saya kira justru kualitas pemilih kita tuh sudah cerdas. Mhm. Ya, justru yang kita selalu tinggal sebenarnya kualitas yang mau dipilih kan sebetulnya kan. Nah, proses pemilihan sebetulnya juga diam-diam tanpa kita didik pun masyarakat sudah tergerak. Buktinya apa? Ada yang rusak kertas, ya, ada yang mengosongkan kertas. Itu kalau disikapi secara positif, itu adalah bagian dari protes ya, karena mereka pasti ada kekecewaan tentu pada proses itu atau yang mau dipilih gitu. Jadi saya kira kalau prosesnya dinilai transparan dan objektif dan jujur ya, kemudian yang dipilih kualitasnya atau kapabilitasnya atau mutunya atau ininya sesuai, itu nggak akan ada orang datang ke bilik menyanyiakan dengan cara merusak maupun dengan mengosongkan atau golput itu. Saya kira itu di sana. Oke, jadi golput terus yang merusak kertas suara itu nggak cerdas ya, menurut Anda? Justru cerdas. Loh, kan? Itu pernyataan protes karena nggak ada ruang protes gitu loh. Tapi kan rugi sendiri. Ya nggak urusan kan? Dia juga kalau milih yang salah juga dia pikir enakan kamu gitu loh. Saya juga rugi gitu loh. Ya, kita harus coba sikapi di situ filosofinya. Paham. Berarti pendidikan politik yang akan dilakukan Mapilu, mudah-mudahan juga PCN bisa gabung nih Mas. Ya. Adalah pemilih itu tahu siapa yang dipilih. Ya betul. Jangan sampai istilahnya memilih kucing dalam karung gitu. Kita nggak tahu asal main coblos. Yang penting cantik atau ganteng atau sugih kayak coblos saja kan. Harapan kita seperti itu. Kecerdasan pemilih itu seperti itu menurut Mas Gaya. Ya. Baik, nanti kita tapis lagi. Pernyataan Anda agar pemilih tahu siapa yang dipilih itu bisa saja diartikan bahwa pemilih ini kurang tahu, ya. Artinya dari sisi pemilih yang kurang gitu ya. Tapi ada sisi lain yang bisa dimaknai bahwa yang mau dipilih itu kurang memberitahu gitu loh. Nah, ini juga menarik ini, betul. Iya toh? Ya. Jadi bagaimana yang mau memberi suara juga tahu siapa yang mau diberi suara, yang menawarkan diri untuk dipilih suaranya atau dijadikan atau diberi suara, itu juga memberitahu calon yang ini gitu loh. Nah, pemberitahuan ini sebuah proses pendidikan, ya, bahwasanya pemberitahuan ini akal-akalan enggak gitu. Kalau saya berpihak kepada pemilih pasti apa sih yang mau bisa diakali dari pemilih kan nggak ada kan. Ketika dia melakukan rusak surat suara, merusak atau mengosongkan, itu kan juga bukan artinya bukan menguntungkan dia gitu loh. Ya. Anda bilang tadi malah merugikan, tapi kan dia pikir mendingan saya rugi daripada saya rugi yang untung kan begitu kan. Mendingan saya nggak nyoblos daripada yang terpilih orang nggak bener. Ya, gitu. Oke, setuju. Jadi kontestan itu sendiri harus kalau istilahnya woro-woro. Ya, ini loh, aku caleg DPRD Kota Semarang. Nah, gitu kan kira-kira ya. Sehingga calon pemilih well informed. Tahu, oh iya ini layak ini jadi anggota legislatif ini kan gitu ya. Caranya Mas agar woro-woro itu efektif kan mahal Mas kalau woro-woro itu kan harus ngumpulin ribuan orang. Ini sarana seperti ini, podcast, media online, media massa, kan ada wartawan juga. Jadi peranan media massa untuk woro-woro kontestan pemilu itu seperti apa? Dari kita namanya juga media ya. Kalau bukan media namanya lapangan bola atau lapangan 40 tempat orang berkumpul untuk kampanye. Ya, kemudian diabstraksikan menjadi media. Dulu ada koran, ada radio ya, ada TV. Sekarang udah berkembang lagi teknologi. Jaringan internet sudah mampu bikin ruang untuk
podcast barangkali. Ya ini juga sarana-sarana untuk menyebarluaskan ya, memperkenalkan diri maupun menyebarluaskan gagasannya kan. Oke. Nah, ini yang kemudian kalau sudah di sini calon yang dipilih tadi memanfaatkannya, tinggal kita menggiring calon pemilih untuk mengarahkan gue nonton podcast kan begitu. Oh gitu. Mas Gayo, kita semangat nih. Ayo pendidikan politik. Baik yang memilih harus cerdas, yang mau dipilih juga harus woro-woro, harus membersihkan. Jangan-jangan KPU yang malah kurang respect atau kurang perhatian ya. Kalau respect mungkin oke lah, kurang perhatian. Nah, sejauh mana penyelenggara pemilu KPU itu memperhatikan persoalan yang menurut saya penting ini untuk kualitas demokrasi kita? Saya tidak suka pakai kata atau kalimat atau diksi yang kesannya mengurangi kehormatan maupun performance lembaga maupun orang. Jadi kalau KPU dibilang kurang perhatian, saya nggak setuju juga, kurang peduli enggak. Tapi barangkali kurang tenaga ya, karena saking kesibukannya. Oke. Ya, kita mungkin perlu bantu di sana gitu. Mereka saya percaya itu. Ya, orang-orang yang kapabel, orang-orang yang sangat mengerti proses demokrasi ya. Jadi biasanya kan komisioner itu paling 5, 7 ya. Nah, bagaimana kalau kita menawarkan diri itu menjadi corong atau menjadi mitra ya untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan dalam rangka kebaikan proses demokrasi itu dari penyelenggaranya. Mungkin itu saja yang ingin saya kemukakan. Saya nggak percaya saya percaya pada orang-orang yang memegang komisioner. Oke. Berarti itu baik. Berarti Mapindo harus membuka komunikasi nih dengan KPU ya? Ya sebetulnya sudah dibuka. Gitu. Sudah lama mereka juga mengenal barangkali yang ini lembaga sudah tahun aktif pertama 2004 ya di Jawa Tengah. Ya ketika pilpres pertama dulu. Sekarang mereka sudah mengerti ini. Jadi banyak juga yang para senior mereka yang dulu pernah kerjasama dengan Mapindo di Jawa Tengah kan. Ya. Tapi mungkin yang perlu adalah formula seperti apa kerjasama antara KPU, media massa, dan masyarakat pemantau pemilu, kira-kira gitu ya Mas Goyo ya? Iya. Oke. Bicara yang awal tadi, di prolog kita mengatakan bahwa pemilu 2024 kualitas demokrasi dan kualitas yang terpilih para pemimpin kita itu menjadi impian kita. Nah, demokrasi katanya juga bagian dari kultur Mas, budaya gitu ya. Apakah Mapindo juga menyoroti hal ini? Bagaimana pemilu, pesta demokrasi dan demokrasi itu sendiri dibangun berdasarkan local wisdom mungkin ya, atau budaya-budaya leluhur kita. Apa ada hubungannya Mas? Ya, sangat erat saya kira. Saya dulu mengira juga ketika dibentuk Mapindo itu adalah organisasi pemantau proses coblosan ya. Artinya coblosan itu kan riskan atau rawan atau rentan dicurangi ya. Itu kan muara praktek yang terujung gitu ya. Tapi untuk menjadi curang atau tidak pasti ada latar belakangnya ya. Nah, agar mengurangi niat orang curang, itulah peran kita dari menyelenggarakan penyadaran ya, pendidikan. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan pendidikan? Kita juga mencoba mencari apa sih maksudnya demokrasi atau itu sejak kapan, adanya dari mana itu kan. Jadi sampai dari buku-buku pelajaran kan kita mencermati tradisi harian kehidupan masyarakat kita kan. Nah, dari situ saya juga bisa melihat bahwa bahkan sebelum Republik ini berdiri ya, kerajaan di Nusantara ini ya, itu juga sudah mengenal demokrasi sebelumnya atau prosesnya gitu loh. Sejak zaman kerajaan dulu? Ya. Misalnya? Ya, jadi begini loh, orang selalu mengira bahwa raja itu adalah dipilih tidak secara demokratis. Artinya raja itu bukan sosok demokrasi. Otoriter. Ya, artinya penguasa tunggal ya, penguasa mutlak malah. Tapi harus diingat juga raja itu bahkan dari awalnya ketika Mbae Rojo terpilih kan juga pakai demokrasi. Dulu kan pasti paling kuat, paling terpandang gitu ya. Ya, demokrasi dalam hal ini adalah suara umum atau opini, public opini yang menunjuk seseorang dalam jumlah banyak gitu ya. Artinya bahkan barang gitu ya. Kalau Anda datang ke kebun kelapa
Anda akan tanya, wah, kelapa yang terbaik itu kayak apa, identifikasinya atau ciri-cirinya. Pasti Anda akan mendengar dari banyak orang kan. Ya, kalau yang ini dibilang baik itu adalah baik gitu loh. Ya, seorang memilih pemimpin pada awalnya begitu kan. Ya. Dari orang mendapat orang banyak gitu loh. Tapi sayangnya stereotip atau stigma raja-raja kita zaman dulu itu otoriter gitu ya. Bahkan mengambil kekuasaan juga dengan berdarah-darah gitu. Misalnya Ken Arok misalnya. Ken Arok itu raja yang menurut saya sangat otoriter dan dia mengambil kekuasaan juga dengan cara yang ilegal itu, dengan membunuh kalau nggak salah. Sama mas yang dibunuh itu mas? Ya, pendahulunya ya. Nah ini menjadi bahan diskusi yang menarik. Apakah betul budaya demokrasi itu sudah ada sejak dulu seperti yang Anda bilang tadi gitu loh? Ya, jadi saya tadi mau melanjutkan. Raja yang pertama lahirnya kerajaan, saya sangat yakin itu dipilih dengan proses demokrasi. Ya, kalau bahasa demokratis adalah yang menggunakan proses demokrasi, itu saya kira bahasa demokratis tepat. Ya, tinggal nanti ada bicara kualitas demokrasi. Betul. Nah, kualitas demokrasi yang bagus, gitu, adalah yang tadi milihnya benar, ya, hasilnya benar, artinya baik, milihnya baik, gitu, prosesnya nggak ada yang curang, gitu. Prosesnya benar. Nanti ketemu tokoh yang baik, baik itu yang paling ideal ya, yang paling ideal adalah tidak melalui perampasan atau pemaksaan dari proses ya, atau manipulasi. Tapi walaupun itu terjadi, tetap ada dalam kerangka demokrasi juga itu, ya. Jadi dalam hal ini katakan raja-raja Jawa dulu katakan, jadi gini. Kalau tadi kita ngawali raja, para keturunan raja yang sudah jadi raja, itu ketika proses pemerintahan milih anak buah juga pakai demokrasi loh. Dia dengar suara orang loh. Oh gitu ya? Sing ini kualitasnya bagus nggak, sing ini kan, atau ditawarkan ke publik ya. Kalau ditentang kan itu diganti gitu loh. Oleh pimpinan tertingginya akhirnya sampai ke raja. Ada proses raja, tabayun di situ. tapi rajanya nggak diganti. Tapi raja dengan keturunannya yang lain, anaknya yang tarung itulah, ya. Misalnya raja meninggal, anaknya kemudian ada yang rebutan raja, itu sebenarnya kan tarungnya adalah antar keturunan raja, ya kan, antar keturunan raja. Tapi masyarakat juga akan dilibatkan secara tadi itu kalau bahasa demokrasi tadi demokratis. Dan masalahnya ini ngapusi nggak, misalnya ada anak raja 5 gitu, yang jelas memang paling umur tertua. Nah seandainya yang paling tua tidak mampu, ya, secara fisik maupun mental ya barangkali nggak bisa, lah kan harus yang kedua itu ribut nanti yang ini kan. Nah itu pasti golek bolo gitu. Ya, demokrasi dalam konteks golek bolo itu sudah lazim dari dulu. Nah, Ken Arok ketika mau naik itu kan, dia sampai menggunakan, dia kan membunuh pertama Mpu Gandring yang bikin kerisnya. Mpu Gandring ya? Yang bikin kerisnya. Kemudian agar mengkelabui, bukan dia yang membunuh. Ini menurut cerita ya. Dia itu benar-benar kan kita udah baca itu sudah SD gitu kan. Ya, kita pedomannya sama di sana dulu. Ya. Nah, nanti keris itu kemudian dia pinjamkan ke Kebo Ijo, ya, sosoknya namanya Kebo Ijo ya. Nah, Kebo Ijo adalah tokoh yang sangat gila perform, yang artis suka pencitraan, ya. Sehingga Ken Arok ngerti ini, berarti itu kan sudah wong-wong yang mengerti demokrasi ya. Nah, dipamer, disimpankan ke Pak Hasto, barangkali itu nggak dipamerkan kan? Karena Pak Hasto nggak suka pamer. Nah, dia pilih sosok yang suka pamer. Ini loh aku udah keris gini-gini. Sehingga ketika keris itu terbukti dipakai untuk hal yang negatif, nah ini pemaksaan. Kalau keris tadi digunakan untuk simbol agar orang suka, mungkin Ken Arok akan langsung makainya. Ya, tapi sebetulnya kan karena dia punya maksud lain, ya, dikasihkan ke Kebo Ijo sehingga karena dia mau berbuat yang anti demokrasi. Nah, ada pemaksaan, membunuh itu kan pemaksaan. Membunuh nggak demokrasi dong. Ya. Tapi proses itu sendiri pakai proses demokrasi, gitu. Mekanisme demokrasi. Mekanisme demokrasi, ya, dan platform demokrasi gitu. Ini yang saya lihat di sana gitu. Ya. Sehingga Kebo Ijo lah yang dituduh ketika Raja Tunggul Ametung itu akhirnya meninggal oleh Ken Arok, gitu. Nah, jumlah akhirnya terkuak bahwa Mpu Gandring juga meninggal oleh itu. Tapi kan setelah selesai, setelah Ken Arok sudah menikmati kekuasaannya gitu kan, akhirnya mungkin badan penyelidikannya kan baru berani menyelidiki setelah si raja ini lengser gitu. Saya kira begitu.
Jadi apapun Kenaro muncul menjadi seorang raja itu ada mekanisme demokrasi ya, yang dia apa namanya menyerahkan keris itu ke orang lain gitu ya. Kenapa tidak dia sendiri yang megang keris itu gitu ya? Itu proses demokrasi ya, kalau dilihat dari penggunaan opini publik itu, ya, atau pencitraan tadi. Nah, bahkan sosok yang terkenal di dunia itu, diktator Hitler itu, kan dia sosok demokratis awalnya, pengguna demokrasi dia, pengguna mekanisme demokrasi. Dia diktator yang ini juga menimbulkan karisma ya, dengan meyakinkan banyak orang ya. Itu kan sampai naiknya Hitler pun itu demokrasi. Iya. Jadi semula demokratis kemudian setelah berkuasa menjadi otoriter gitu ya. Ya itu lain soal kan. Penyakit itu. Iya, lain soal. Iya. Ya sama di Indonesia kan ada istilah apa bedanya PLKB dengan pilkada. Kemudian dia menjawab kalau pilkada itu kalau sudah terpilih lupa. Kalau PKB kalau sudah terpilih kalau sudah jadi lupa. Itu pilkada. Kalau PKB lupa jadi. lupa jadi. Jadi itulah kita kan kalau sekedar memantau kita menjadi seperti tadi. Yang penting prosesnya demokrasi. Baru terpilih mau jadi diktator itu bukan urusan kita. Itu kalau hanya memantau. Lama Pilu sangat idealis agar Bapak juga mengawal ketika nanti sudah jadi pun ya bagaimana kita bisa menilai sejak awal agar orangnya walaupun jadi nanti gak otoriter gitu loh. Itu udah jadi. Lah ini kan ini sangat sulit ya. Tapi memang ini idealisme gitu loh. Jadi memang kita harus sepakat bahwa pemilu 2024 harus kita kawal. Sejak awal proses itu, misalnya ketika nanti diumumkan para caleg kan gitu. Itu juga kita harus media massa terutama sama pemilu bisa seperti harapan Mas Gayo tadi mempublikasikan siapa sebenarnya orang-orang yang akan duduk di legislatif sana, siapa yang akan menjadi bupati, siapa yang menjadi gubernur, dan juga siapa yang menjadi presiden. Itu kan pentingnya peranan media massa, Mas. Menjadi corong tadi menurut Anda kan? Kira-kira begitu ya. Menjadi corong yang sangat berimbang. Kita nggak memihak kecurangan ya. Nah, artinya memihak calon terpilih atau memihak calon pemilih itu juga kita bukan memihak di sana. Kita memihak ketidakcurangan. Di pihak yang tidak curang gitu. Karena pemilih maupun yang mau dipilih itu ada potensi curang ya. Yang milih juga bisa dari potensi curang tadi kan. Ya, cara memilihnya gitu kan. Misalnya memilih berkali-kali gitu kan. Bisa nyoblos sekali memilih itu kan curang ya. Berarti media massa itu harus netral. Ya dalam arti berpihak pada kebenaran. Ya. Di dalam konteks menyikapi para kontestan pemilu kan kita harus netral. Ya itu, makanya tadi kan saya bilang media massa itu berpihak kepada idealisme. Ya kan? Ya, kalau kepada kontestan kita dengan pemilih kita berpihak. Memihak agar mereka terpilih dengan benar maupun memilih dengan benar. Jadi kita merangkul itu merangkul dengan pemilih. Ya, dengan pemilih dari yang mau dipilih kan calon-calon itu kan kita kita dekati, kita ikut semangati ya. Kita ikut temani kan, kita dorong. Ya kan. Itu kan jangan berpihak kan. Betul. Ya. Tapi bukan berpihak kepada salah satunya gitu. Ya artinya tetap dong bahwa dari sekian banyak peserta atau kontestan pemilu, posisi media massa harus di tengah. Itu ya, setuju ya? Artinya ketika Mas Hasto tampil sebagai kontestan, kita bela sebagai kontestan gitu loh. Ya, terus Mas siapa lagi yang kebetulan teman kita, Pak Telia, ya kita bela. Tapi semua kita bela gitu loh saya. Bukan saya hanya memilih berpihak ke Mas Hasto. Ya gitu. itu netral namanya. Kecuali kalau PCN hanya berpihak ke satu kontestan saja, nah itu berarti sudah nggak netral. Kan menurut saya reputasi dari sebuah media massa dalam menyikapi pesta demokrasi adalah netralitas itu menurut saya, Mas. Ya memang netralitas itu penting. Selain bahayanya kecurangan-kecurangan seperti yang Anda sampaikan pengalaman pemilu yang sudah pencoblosan itu,
ada juga yang sudah menjadi rahasia umum money politik, ya gitu kan. Money politik itu ya kasarnya itu menyuap agar memilih salah seorang atau kelompok kontestan pemilu kan gitu Mas. Menurut pandangan Mas Gayo gimana menyikapi money politik ini? Saya dari dulu selalu berpendapat ya, selalu memandang itu hal yang sulit karena itu berketuhanan kalau satu-satunya ngomong. Kalau apa Mas? Kalau salah satu pihaknya ngomong gitu. Gitu. Terus terang aku nyuap gitu ya. Ya artinya bukan, ya nggak mungkin. Ya. Ya. Nggak mungkin. Yang sudah saya kasih kok nggak dipilih. Gitu. Nggak mungkin kan itu. Itu yang keluar gitu nanti. Ada gunjingan seperti itu. Sudah sekian banyak kok nggak ini. Terus ternyata ini, sudah saya kasih suara kok nggak diberi. Itu baru ada kesana. Tapi kan terus sudah terjadi biasanya. Nggak mungkin hal itu bisa kita deteksi. Sulit ya. Iya, artinya ditangkap ya. Deteksi mungkin banyak yang menduga. Kita hanya bisa duga gitu loh. Ya. Jadi kayak bau gas. Ya, kalau gas itu kan baunya menyengat, tapi nggak kelihatan, gitu ya Mas. Money politik itu kan dibicarakan sebetulnya dari sumber sekunder, nggak mungkin dari primer. Maksudnya? Dari pelakunya nggak mungkin gitu. Iya kan? Ya, kecuali ada kekecewaan, duitnya kurang atau apa barangkali. Kalau gitu, saran saya Mapilu bersama media massa, bersama BCN mengingatkan pemilih jangan mau duitnya. Ya, atau kalaupun terima duitnya jangan coblos orangnya. Ya kita paling hanya bisa sebatas tolong perhatikan bahaya, potensi bahaya dari money politik, paling begitu kita ya. Ya kita hanya bisa kayak orang katakan pendakwah agama kan. Ini jangan itu, nanti kamu akan masuk neraka, kalau ini masuk surga gitu. Ketika masuk surga neraka kita nggak bisa tahu gitu. Kalau konteks pemilu kira-kira jangan mau kau gadekan 50.000 ya paling tapi ketemu pemilih-pemilih yang nggak amanah. Nah, itu paling masuk 50.000 digadekan harga diri kita 50.000, 100.000, tapi sengsaranya 5 tahun. Ya paling kita hanya bisa pakai ungkapan-ungkapan itu ya Mas ya, himbauan gitu. Sengsara 5 tahun nama istilahnya. Kalau ada patah Jawa enak sak kelenteng, rekosone sak rendeng. Ingat nggak Mas? Ya, bahasa Indonesia begini. Enaknya nggak seberapa, 50.000, sengsaranya 5 tahun. Gimana Mas? Ya itu, saya dari dulu nggak bisa. Saya orang yang nggak berani ngomong ini harus diberantas dan ini bisa. Iya, saya setuju bahwa money politik ada potensi bahaya ya. Cuma untuk membuktikan itu dari wong jenenge itu janjian antar dua orang gitu ya. Kan itu kalau ada saksi kan berarti ada pemantau, ada ijab kabul. Kalau money politik itu kan tidak ijab kabul, memang transaksi gelap gitu kan. Baik, menarik ya. Obrolan kita kali ini banyak sekali yang kita obrol tentang pemilu 2024 yang sudah diambang pintu ya, meskipun masih 2 tahun, tapi KPU kalau tidak salah bulan ini akan mengumumkan peserta pemilu atau ada verifikasi parpol dan kemudian ada tahapan sosialisasi, ada tahapan campaign atau kampanye seperti itu. Tapi sayang Mas Gayo, waktu kita sudah habis ini. Kita akan ngobrol lagi di lain waktu. Tapi saya sepakat BCN ingin terus bersama BCN Podcast, BCN Media Online ingin terus bersama Mapilu untuk bersama-sama menjadi instrumen memantau pemilu 2024 sejak awal. Termasuk sejak bagaimana pemilih kita mengawal demokrasi lah. Mengawal demokrasi. Termasuk bagaimana calon pemilih ini menjadi cerdas memilih gitu ya Mas ya. Tapi sepakat bahwa janganlah dibilang pemilih pemula. Pemilih pemula itu mentang-mentang baru sekali milih dibilang pemula, padahal mereka sudah cerdas sebetulnya. Mungkin hanya perlu diberi pemahaman bahwa kita mencoblos memilih itu untuk kepentingan bangsa dan negara 5 tahun ke depan, dan hanya sekali 5 tahun sekali kita semua seperti raja, seperti pemilik negara ini untuk menentukan siapa pemimpin kita. Ini luar biasa menurut saya. Saya kira itu Mas, terima kasih tamunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas nanti ya Mas ya. Baik. Pendengar dan pemirsa BCN Podcast, demikianlah obrolan kami dengan Mas Sugayo Jawana, Ketua Masyarakat dan PES Pemantau Pemilu PPI Jawa Tengah.
Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.